Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Dynamic Route Protocol BGP. Nah, di sini saya sudah mempunyai topologi yang dimana ada dua router jenis 2911 dan juga ada dua PC. Nah, nantinya untuk PC 12 ini kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24 dengan gateway 1.1. Nah, lalu di PC 13 kita menggunakan IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 2.1. Nah, nantinya untuk di router ini kita akan menggunakan subnet mask /30 bukan /24 seperti biasanya. Kita akan hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel dari router 3 dari router ke router, kemudian router ke PC. Nah, untuk di router 10 atau router 1 ini di gigabyte 0/0 akan menggunakan IP 10.10.10.1/30 dan di router 2 GB 0/0 kita akan menggunakan IP 10.10.10.2/30. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan setup topologinya terlebih dahulu dengan cara konfigurasi di masing-masing PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 12 desktop IP config, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kita tap yaitu /24. Kita ganti gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kita close. Tidak ke PC 13 di mana IP-nya nanti 2.2 dan gateway-nya 2.1. Kita ke desktop IP config, kita masuk yaitu 192.168.2.2. Kita tap. Nah, di sini ada sampai mas /24. Kita tap lagi. Kita ganti gateway-nya menjadi 192.168.2.1. Kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di routernya terlebih dahulu. Kita menyalakan interface-nya, kemudian kita masuk IP-nya untuk masing-masing interface dan juga di masing-masing router. Nah, kita ketik no, enter, kita enable, kita masuk ke global configuration, kita masuk ke interface rank gigabyte 0/0 sampai 1. Kita ketik no shutdown untuk menyalakan. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface gigabyte 0/0. Kita tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10.1/30 yaitu 255.255.255.252 bukan 254. Kita enter, kemudian kita exit. Kita masuk ke interface gigabyte 0/1. Kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 255.255.255.0 karena ini merupakan subnet mask /24. Kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke router 2. Kita masuk ke CLI, kita ketik no, kemudian kita enable, masuk ke global configuration, kemudian kita ketik interface rank gigabyte 0/0 sampai 1. Kita ketik no shutdown atau menyalakan interface-nya, kita exit. Lalu kita masuk ke interface gigabyte 0/0, kita masuk IP-nya yaitu ketik IP 10.10.10.2/30 yaitu 255.255.255.252. Kita enter, kemudian kita masuk ke interface gigabyte 0/0, kita masukkan IP-nya, ketik IP at 192.168.2.1/24 255.255.255.0, kita enter. Nah, kita sudah selesai setup topologinya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi dynamic routing dengan protokol BGP. Kita akan lakukan di router 1 terlebih dahulu, kita enter, kita exit. Nah, di IGFP dan juga OSPF kita ketik router kemudian spasi IGFP atau OSPF. Nah, untuk masuk ke protokol BGP kita ketik router spasi BGP. Kita tanda tanya dulu di sini. Nah, kalau di IGFP kita menggunakan autonomous system number-nya sama seperti di BGP. Sedangkan di OSPF kita menggunakan yang namanya process ID. Di IGFP autonomous system number-nya itu kita harus sama di semua router. Nah, tetapi di BGP itu autonomous system number-nya itu merujuk ke beberapa banyak jumlah AS yang digunakan di dalam satu perusahaan tersebut. Misalkan router BGP 1 berarti AS yang digunakan di perusahaan router 1 memiliki AS 1. Kalau BGP 100 berarti AS yang digunakan adalah 100. Misalkan kita menggunakan router BGP 1. Nah, di IGFP dan OSPF itu kita bisa ketikkan langsung networknya. Tetapi kalau di BGP kita harus memasukkan networknya terlebih dahulu. Networknya itu yang mana? Networknya itu yang adalah tetangganya. IP tetangganya yaitu 10.2. Nah, berarti kita ketik network, baru kita ketik IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, komen ini belum selesai. Ini masih ada lagi yaitu remote AS. Kita ketik remote AS. Nah, remote AS ini nantinya adalah AS yang digunakan oleh tetangga kalian. Nah, berarti untuk router 1 kita akan menggunakan tadi BGP 1. Nah, misalkan di perusahaan 2 atau router 2 itu nanti akan kita gunakan router BGP 2 yang nantinya berasal AS. Berarti AS yang digunakan adalah 2. Nah, kita ketik di sini adalah remote AS 2, bukan AS yang digunakan oleh perusahaan sendiri, tetapi oleh perusahaan tetangganya. Lalu kita enter. Setelah itu kita baru bisa menambahkan networknya. Kita ketik network yaitu 10.10.10.0, kemudian untuk di OSPF itu kita menggunakan yang namanya wildcard. Tapi di sini kita menggunakan yang namanya network mask
atau subnet mask. Subnet masknya berapa, yaitu /30. Nah, kita ketik mask spasi 255.255.255.252, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan network yang satunya, yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan masknya, yaitu /24 adalah 255.255.255.0, kita enter. Nah, untuk konfigurasi di router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut konfigurasi di router 2. Kita masuk ke router BGP 2, karena misalkan di sini di router 2 atau perusahaan 2 akan menggunakan AS sebanyak 2, kita enter. Kita masukkan networknya, yaitu IP tetangganya di si router 1. IP-nya adalah kita masukkan 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan remote AS-nya. Nah, tadi di router 1 menggunakan BGP 1. Yang menandakan adalah di router 1 atau perusahaan 1 menggunakan AS sebanyak 1, maka kita di sini memasukkan angka 1. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah up. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.0 spasi masknya, yaitu 255.255.255.255. Lalu kita enter. Kita masukkan network yang satunya lagi, yaitu 192.168.2.0 yang kita peroleh dari si network ini untuk gateway dan juga PC-nya. Lalu masknya yaitu /24.255.255.255.0, kita enter. Nah, untuk konfigurasi dynamic route BGP-nya sudah selesai. Kemudian kita akan coba cek to show IP BGP summary. Nah, di sini network-nya adalah 10.1 atau tetangganya adalah 10.1. Nah, untuk state ini ada angka 4, artinya ada 4 IP di dalamnya. Lalu kita akan coba cek to show IP route. Kita akan coba cek ke table route-nya. Nah, dapat dilihat di sini ada yang namanya tanda B. B ini artinya adalah BGP atau ada network 1.0 dan juga 2.0. Begitu juga di router 1. Kita akan coba cek to show IP route. Di sini juga ada BGP B, yaitu dengan network 2.0. Kemudian kita akan coba cek ping dari PC 12 ke PC 13. Untuk awal-awal masih file, kita coba lagi. Nah, hasilnya sudah successful. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi di sini agar menjadi topologi 3 router.